Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya dalam episode 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan berbincang seputar salam. Kita insya Allah sudah cukup paham bahwasanya salam itu adalah bagian dari sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak berlebihan kalau seandainya kita pada kesempatan ini mencoba untuk mendalami bagaimana cara, etika, adab terkait dengan salam ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita semua. Nah, yang pertama, mari kita pahami bahwasannya salam itu ketika kita mau menyampaikannya itu dimakruhkan memulai salam dengan kata-kata Waalaikumsalam saja, seperti penuturan Jabir Al-Hujami dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW diceritakan ketika Jabir ini bertemu dengan Rasulullah, dia sampaikan, saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya katakan padanya, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Nah, beliau bersabda, janganlah engkau mengatakan Waalaikumsalam, tapi katakanlah Assalamualaikum. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan juga, karena alaikassalam adalah ungkapan untuk mayit. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, ketika kita menyampaikan salam, dianjurkan mengulang salam 3 kali di depan sekumpulan orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara beliau mengulang-ulang 3 kali, dan jika beliau berada di satu kaum beliau ucapkan salam kepada mereka, beliau memberi salam kepada mereka 3 kali. Nah, jadi kalau kita sering mendapati ada para kiai atau penceramah atau ustadz kita ketika memulai ceramahnya menyampaikan salam diulang-ulang 3 kali, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Nah, yang ketiga, disunahkan bagi pengendara kendaraan untuk memberi salam kepada pejalan kaki, dan pejalan kaki memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Anak muda memberi salam kepada orang tua, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan muttafaqun alaih, menyampaikan kaidah salam itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan di atas. Nah, yang keempat, dianjurkan memberi salam dan menjawabnya dengan suara yang keras agar terdengar, kecuali kalau ada orang yang sedang tidur, ya, agar tidak mengganggu yang tidur itu, sebagaimana penuturan Miqdad bin Aswad yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, ya. Di sana disampaikan, kami memerah susu kambing. Setiap orang boleh mengambil untuk diminum. Lantas kami mengambil sebagian untuk Rasulullah SAW. Ketika malam, beliau datang dan memberi salam kepada kami dengan suara yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur, akan tetapi dapat didengar orang yang terjaga. Nah, yang kelima, disunahkan salam ketika datang maupun pergi dalam suatu pertemuan. Nah, ini bisa kita dapati penjelasannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Diriwayatkan, idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim fa idza arada an yaquma falyusallim falaisatil ula bi ahaqi minats tsaniyah. Ya. Nah, artinya jika engkau datang ke suatu pertemuan, maka ucapkanlah salam. Dan jika hendak meninggalkan pertemuan, juga ucapkanlah salam. Dan tidaklah yang pertama lebih penting daripada yang kedua. Nah, saudaraku sekalian dirahmati Allah, yang keenam, dalam kaitannya dengan salam ini, dianjurkan mengucapkan salam ketika masuk rumah, walaupun dalam keadaan kosong rumah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Apabila kamu memasuki suatu rumah, hendaklah engkau memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri.
Ini tertuang dalam firman Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. Hal ini sebagaimana penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika seorang masuk ke suatu rumah yang tidak berpenghuni, maka katakanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, makruh memberikan salam kepada orang yang sedang buang hajat. Dalam hadis dari Ibnu Umar juga dikatakan bahwa ada seorang lewat memberi salam kepada Rasulullah SAW yang sedang buang air. Beliau tidak menjawabnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, yang ketujuh, dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu ketika melewati sekelompok anak-anak, dia mengucapkan salam kepada mereka. Seraya berkata, Rasulullah SAW biasa melakukan hal demikian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedelapan, tidak memulai memberi salam kepada ahli kitab atau non-muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tabdi'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah engkau memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ada juga hadis muttafaqun alaih, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Dan jika mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan kata-kata wa alaikum. Nah, selanjutnya yang kesembilan, dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasannya ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjadi muslim yang baik? Lalu kemudian beliau menjawab, tud'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Hendaklah engkau memberi makan orang yang fakir dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Hadis muttafaqun alaih. Yang ke-10, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dianjurkan menjawab salam orang yang memberi salam dan juga untuk orang yang menitipkan salam. Seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ayahku berpesan titip salam buatmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah beliau menjawab, alaika wa ala abikas salam, bagimu dan bagi ayahmu salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi menjawab titipan salam bukan dengan kata-kata waalaikumsalam, tapi alaika wa alaihis salam kalau kepada laki-laki yang nitipkan. Kalau kepada perempuan yang nitipkan alaika wa alaihas salam. Ya. Kalau yang nitipkan jelas bapaknya, maka kita jawab alaika wa ala abikas salam. Tidak diperbolehkan memberi salam hanya dengan isyarat tangan, kecuali ada uzur atau alasan yang kuat seperti sedang sholat atau orang bisu atau dari jarak yang jauh. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tusallimu taslimul yahud wan nasara fa inna taslimahum isyaratun bil kufufi. Ya. Janganlah engkau memberi salam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka memberi salam hanya dengan lambaian tangan. Jadi tetap harus mengucapkan kalimat salam, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk itu. Nah, yang ke-11, dianjurkan berjabat tangan sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada dua orang muslim yang bertemu lantas berjabat tangan, kecuali akan diberikan maghfirah atau ampunan bagi keduanya sebelum mereka berpisah. Ya, luar biasa. Ya, jadi kalau kita menyampaikan salam bertemu dengan orang, jangan lupa jabat tangan. Nah, dianjurkan untuk tidak cepat-cepat melepas jabat tangan, sebagaimana penuturan Anas radhiyallahu anha. Ketika kita bertemu dengan kawan kita, salam lalu berjabat tangan, itu sunahnya tidak cepat-cepat melepas tangan. Ya. Dikatakan bahwa Nabi SAW tatkala bertemu dengan seseorang, beliau berjabat tangan dan tidak melepaskan tangannya sampai orang tersebut melepaskan terlebih dahulu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, berikutnya adalah dilarang berjabat tangan dengan perempuan asing yang bukan mahramnya.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada kaum perempuan tatkala mereka ingin berjabat tangan dengan beliau di saat baiat. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Demikian beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dari etika adab ataupun cara ketika kita bertemu dengan orang atau menyampaikan salam kepada seseorang. Bahkan terkait dengan itu ketika kita berjabat tangan saat bertemu menyampaikan salam. Semoga beberapa pelajaran tadi bisa kita ambil keteladaannya dan bisa kita contoh keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.